Saya ingin garis bawahi dulu, kita mesti bedakan ada yang dimaksud dengan qiraat dan apa yang dimaksud dengan langgam. Ya. Jadi ada qiraat, ada langgam. Ya. Ada qiraat, ada langgam. Jadi yang dimaksud dengan qiraat adalah cara baca Al-Quran berdasarkan dialek-dialek Arab ini yang telah ditetapkan oleh Nabi. Karena ada dialek tertentu yang tidak bisa digunakan untuk baca Quran. Jelas sampai sini? Baik. Jadi kalau mau belajar ilmu qiraat silakan. Ini yang dasar. Kalau nanti sudah mahir ini tambah 3 yang masyhur. Yang 7 ini boleh dipakai dalam sholat. Ya, boleh. Ya. Tapi dipakai sesuai dengan keumuman lahjahnya. Kalau di Indonesia umumnya pakai hafaz, maka jangan coba-coba pakai yang lain. Bisa rame nanti. Ya, bisa rame. Saya ngimamin misalnya kemudian pakai riwayat Warsh. Wadduhi wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini kayaknya orang Betawi nih ustaznya nih. Betawi aja nggak gitu-gitu banget ya. Jamaah bisa bubar. Ya. Maka sesuaikan dengan lahjah yang terbiasa. Nah, dalam rangka membaca Quran, baik menggunakan 7 qiraat memilih salah satunya, semua diikat oleh satu hukum Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, mesti dibaca dengan tartil. Supaya tartil muncul ilmu, namanya tajwid. Ya. Namanya apa? Tajwid. Ya. Jadi belajar Quran supaya tartil ini mesti belajar tajwid. Di tajwid itu dijelaskan sifatnya. Dari mulai hukumnya, dari mulai hurufnya, makhrajnya, sifatnya, dan sebagainya. Ya. Kita belajar di sana. Jadi kalau Bapak Ibu mau baca Quran, mesti belajar apa dulu? Tajwid dulu. Ya. Nah, orang yang belajar ilmu tajwid, baca Qurannya benar, ya, pasti dari setiap bacaannya itu akan melahirkan irama-irama yang khusus. Nggak mungkin nggak berirama, pasti ada iramanya. Pasti ada iramanya. Ya. Saya beri contoh misalnya ya. Kita Al-Fatihah saja, Al-Fatihah yang ringan. Baik yang pakai bismillah dijaharkan atau disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Baik, pasti ada iramanya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah mengerti dasarnya, bahwa membaca Quran itu tidak ada lagu yang khusus, yang penting sesuai tajwid. Kalau baca sesuai tajwid akan melahirkan irama yang menunjukkan ciri khas pembacanya. Ya. Imam Masjid Al-Ihsan dengan Al-Azhar pasti lain. Ketahuan kalau ngimami, ini pasti Masjid Al-Azhar. Ini pasti imam dari Al-Ihsan, langsung. Karena itulah, dari sejak zaman Rasulullah sampai dengan zaman kini, para ulama membuat aturan. Ya. Tidak diperkenankan membaca Al-Quran itu dengan irama-irama yang sifatnya dikhususkan untuk hal di luar Quran. Pernah dengar kasidah ini? Ini dari syair. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Pernah dengar itu? Oke? Pernah dengar? Baik. Kan ada ya lagunya ya? Itu dari syair asalnya. Rumusnya ramal. Bah ramal. Tala'al badru alaina. Itu ramal. Ada. Tapi sejak zaman Nabi sampai sekarang, gak pernah orang baca Quran pakai rumus ini. Wadduha wal laili idza saja. Gak ada. Astagfirullah kalau ada yang baca. Tidak ada yang baca karena bukan tempatnya. Ya. Jadi zaman Nabi saja orang jahiliyah sudah paham. Pemusik gak pernah menggunakan not balok musiknya untuk menggunakan bacaan Quran. Karena memang lain. Jadi dari sini kesimpulannya tidak perlu lagi membacakan Quran dengan nada-nada tertentu. Cukup kita baca sesuai tajwid akan melahirkan nada tersendiri. Jelas sampai sini? Ya, jadi tidak perlu ada langgam Sunda, langgam Jawa, langgam Sumatera, langgam Banten, itu tidak perlu, ya. Tidak perlu, cukup baca sesuai tajwid memunculkan bacaan yang khusus, ya. Ya. Baik.